Doanya bagi seorang suami agar kuat tahan lama ketika berhubungan dengan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menijazahkan di dalam suatu kitab. Ini mungkin lebih cocok bagi di luar sana, bisa dipelajari ilmu ini bagi yang mau menikah ya. Karena memang ini ada doa-doa yang diperkhususkan bagi pengantin, apalagi bagi pengantin baru. Nah, kalau bagi pengantin lama gimana? Bagi pengantin lama itu juga sangat baik sekali. Artinya ya, mungkin ini lebih diperkhususkan untuk seorang suami ketika bagaimana melakukan berhubungan biologis dengan istri kita harus diingat dulu, ingat. Di dalam kita berumah tangga melakukan berhubungan itu adalah merupakan suatu ibadah. Sehingga jangan sampai yang keluar itu rasa nafsu ataupun rasa syahwat saja di dalam hati kita. Tetapi berbedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu mengetahui bahwa hal ini adalah ibadah. Sehingga jika mengetahui hal ini adalah ibadah, tentu di dalam hatinya akan selalu mengingat kepada Allah meskipun ketika melakukan berhubungan dengan istrinya. Maka di dalam kitab ini ada begitu banyak sekali doa-doa yang memang spesifik banget ketika melakukan berhubungan. Bahkan nanti di akhir saya ingin menijazahkan bagaimana sih doanya bagi seorang suami agar kuat tahan lama ketika berhubungan dengan istrinya. Maka harus didengarkan sampai selesai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa huwa anna rajula idza arada ayyujami'a zawjatahu yanbaghi yaqula awalan. Nah, ini misalkan bagi pengantin baru, ketika pada malam pertama hendak mau bermaksud ingin melakukan hubungan dengan istri kita itu, maka apa yang harus diucapkan oleh suami baru itu? Assalamualaikum ya babar rahmah. Apa? Assalamualaikum ya babar rahmah. Keselamatan buat kalian semuanya ya babar rahmah, wahai pintu pembuka rahmat. Maksudnya itu adalah kepada siapa? Yang dimasukkan itu tentu adalah kepada istrinya itu. Yang mana istrinya diharapkan memberikan kerahmatan ke dalam keluarganya. Fataqulu zaujatuhu mujibatan lahu. Maka ketika seorang suami ketika buka pintu assalamualaikum ya babar rahmah, maka seorang istri yang menjawab kepada sang suaminya waalaikumsalam ya sayyidal amin. Masya Allah, ini adalah seorang suami dan istri yang memang dua-duanya itu udah ngaji ya, jadi paham. Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Keselamatan buat kalian semuanya ya Sayyidal Amin, junjunan orang yang terpercaya. Jadi seorang istri ketika udah mempunyai sang suami berarti menjadi seorang pemimpin yang dipercayai oleh istrinya. Fayakhudhu yadaiha. Maka setelah itu sang suami mendekati istrinya. Kemudian apa yang dilakukan sang suami? Kemudian yang pertama dilakukan memegang kedua tangan istrinya. Kalau yang mendengarkan ini pengantin baru ini kayaknya akan baperan nih. Beda kalau dengan yang udah pengantin seperti saya udah belasan tahun, udah agak aneh nih kayaknya. Fayakhudhu yadaiha. Kemudian sang suami memegang kepada tangan istrinya wa yaqulu. Kemudian sang suaminya mengucapkan raditu billahi rabba. Segitu aja. Mau diselesaikan ya silahkan. Mau segitu aja juga udah cukup. Raditu billahi rabba. Gitu ya. Mungkin paham artinya ya. Raditu billahi rabba. Tsumma yaghmithu sadyaiha. Masya Allah, ini mohon maaf banget ya. Ini memang ada di dalam pembahasan kitab fikihnya. Jadi jangan berpikir ini si teteh vulgar banget ya dengan apa yang ingin disampaikan. Karena memang dalam keterangan kitabnya seperti ini harus gimana lagi ya. Ini harus saya terangkan dan harus saya baca. Jadi setelah memegang kedua tangan istrinya, maka ketika mau melakukan berhubungan, sang suami bisa memegang ke area dua belah dada istrinya. Mungkin paham maksud saya di sini ya, dua belah dadanya. Wa yaqulu, kemudian sang suaminya berkata, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin.
Jadi ketika sang suami memegang ke area dada istrinya, maka dalam hatinya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas setelah itu, summa yuqabbilu nasiyataha, sang suami begitu indah sekali ketika mencium kening istrinya, Masya Allah. Itu seorang perempuan akan begitu sangat senang sekali karena merasa berpikir bahwa sang suaminya itu begitu menyayangi istrinya. Lantas apa yang harus diucapkan ketika suami mencium kening istrinya? Qailan, ya latifullah, nurun ala nurin, syahidan nuri ala mayyasha. Kayaknya ini para pendengar harus ditulis ya, harus bawa buku tulis nih, karena takutnya nggak ketalar, karena saking banyak doanya ya. Sekali lagi, ya latifullahu nurun ala nurin syahidan nuri ala mayyasha. Ya latifullah, maha lembutnya Allah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, syahidan nuri ala mayyasha, yang mana cahaya itu menerangi akan segala sesuatu, akan segala cahaya, seperti itu. Summa ba'da dzalika yumilu ra'saha, kemudian lantas seorang suami bisa memiringkan akan kepala istrinya ilal janibil aisari, ke arah kirinya, memiringkan kepala ke arah kirinya, wa yaqulu, dan suami berdoa kembali, fi sam'ikallahu sami'un. Kemudian sang suaminya mengucapkan doa, fi sam'ikallahu sami'un, dalam pandanganmu Allah adalah maha pendengar. Itu adalah doanya ya. Jadi setelah mencium kening, kemudian kepala istrinya agak dicondongkan ke arah kiri, seperti itu. Lantas apalagi yang dilakukan oleh suaminya? Wa muqabbilan wa nafikhan udhunahal yumna, ya, nafkhan yasiran. Untuk apa sih sang suaminya itu memiringkan ke arah kiri? Maka sang suami meniup telinga kanan istrinya. Oh, ternyata sang suami itu mau meniup telinga istrinya dengan tiupan nafas yang begitu sangat lembut sekali. Artinya ya pelan-pelan lah meniupnya gitu, meniupnya pelan-pelan. Tsumma yumilu ra'saha imalatan latifatan ilal aymani. Kemudian sekarang memiringkan kepala istrinya ke arah mana berarti? Ke arah kanan. Bisa kembali melakukan itu, meniup sedikit hembusan berarti ke telinga arah kirinya. Wa yaqulu ma dzukira fi udhuni hal yusra kadzalik. Maka doanya ya sama kayak tadi, fi sam'ikallahu sami'un. Jadi ketika sang suami meniupi telinga istrinya sambil berkata dalam hatinya, fi sam'ikallahu sami'un. Masya Allah. Thumma yuqabbilu aynayhal yumna fal yusra qailan. Maka setelah itu sang suami bisa menciumi kedua mata istrinya yang kanan dan juga kirinya dan berkata, Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Mungkin sudah ketalar ya. Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka siapa kami untukmu yang nyata kemenangannya. Itu adalah artinya. Setelah mencium kanan kedua matanya, lantas apa yang sekarang yang dilakukan seorang suami? Summa yuqabbilu khadayhal yumna fal yusra. Kemudian sang suami bisa menciumi kedua pipi istrinya kanan dan juga kirinya. Yaqulu, dan sang suami berkata, ya karimu ya rahmanu ya rahimu ya Allah. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Karim, Allah yang maha mulia. Ya Rahman, yang maha kasih. Ya Rahim, yang maha penyayang. Ya Allah, wahai Allah. Ini sebetulnya sih doanya pendek-pendek dan mungkin kita juga udah sering mendengar. Hanya aja harus kita tulis itu ya kemungkinan kita lupa kan. Karena saking banyak doanya itu sehingga bagusnya ditulis dan dihafal. Suma yuqabbilu anfaha. Nah, ketika sang suami menciumi hidung istrinya, qailan inda dzalik, maka sang suami bisa berdoa lagi. Apa yang diucapkan? Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Dia memperoleh keharuman surga kenikmatan.
Summa yuqabbilu katifaha, ketika sang suami menciumi pundak istrinya, ini pundaknya, maka sang suami berkata, wa yaqulu ya rahmanad dunya ya rahimal akhirah, ya rahmanad dunya, zat maha pengasih di dunia, ya rahimal akhirah, yang maha penyayang di akhirat. Tsumma yuqabbil raqabataha, kemudian sang suami ketika menciumi leher sang istrinya, wa yaqulu Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, ya Allah yang mempunyai cahaya langit dan juga cahaya bumi. Tsumma yuqabbilu dzaqanaha, ketika sang suami menciumi dagu sang istrinya, wa yaqulu, sang suami berkata, nuru habibul imani min ibadikas salihin, nuru habibul iman, cahaya kekasih iman, min ibadikas salihin, di antara hamba-hambamu yang salih. Summa yuqabbilu rahatayhal yumna, kemudian sang suami bisa menciumi telapak tangan istrinya yang kanan, kemudian fal yusra, menciumi tangan istrinya yang kiri, qailan inda dzalik, kemudian sang suami berkata, ma kadzabal fuaru ma ra'a, ketika itu hati tidak berdusta, maro'a, dengan apa yang dilihat. Summa yuqabbilu ma baina thadiyaiha, ketika sang suami menciumi, kedua belah dadanya, yang dimaksud di sini adalah payudaranya, wa yaqulu, kemudian sang suami berkata, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Sekali lagi, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, aku melimpahkan kasih sayang dariku. Itu udah masuk ke dada, berarti udah mulai mau nih kalau udah mau ke dada ya. Summa yuqabbilu sadrahal yusra, ketika sang suami menciumi dada. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Setelah itu sang suami menciumi dada istrinya, tetapi dada istrinya agak condong ke kiri. Kenapa menciumi dada istrinya agak condong ke kiri? Karena memang letak hati itu di dada agak condong ke kiri kan? Bihidza'i qalbiha, tepat pada hati sang istrinya, wa yaqulu, dan sang suaminya berkata, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu, ya Allah yang maha hidup, ya qayyum, yang maha berdiri sendiri, artinya yang tidak membutuhkan yang lain. Nah, kalau sudah ke sana ya udah, apa? Summa yujami'u, maka sang suami bisa melakukan berhubungan intim. Yang lebih spesifik di sini adalah memasukkan khasyafah milik suami ke dalam farji sang istrinya. Dan jika di dalam berhubungan itu pengen kuat, pengen tahan lama, nah ini adalah doa khusus. Ini adalah doa khusus. Ini bukan hanya bagi pengantin baru saja, tetapi bagi pengantin yang udah lama-lama gitu ya, yang udah belasan tahun, mungkin ini doa ini lebih dibutuhkan sekali ya. Karena memang ini doa ini adalah doa khusus agar kuat kita melakukan berhubungan. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma qawwili dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Sekali lagi bisa dicatat dalam buku ya. Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Ya Allah, semoga Allah menguatkan akan zakarku karena padanya ada kebaikan untuk istriku. Nah, itu adalah doa terakhir, doa pemungkas bagi seorang suami. Nah, ketika sedang melakukan berhubungan antara suami dan istri, maka sekarang doa yang harus diucapkan bukan hanya bagi seorang suaminya saja, termasuk juga istrinya. Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Doa itu memang harus diucapkan bukan hanya bagi seorang suami tetapi juga bagi seorang istrinya. Masya Allah.
Begitu indah sekali di dalam Islam. Jangan di luar sana berpikir bahwa pembahasan yang saya sampaikan ini tuh ngeres, pembahasan yang saya sampaikan ini kurang baik. Tidak. Kalau kita berpikir positif dengan apa yang saya sampaikan, ini adalah ilmu semuanya. Apalagi ini bagi pasangan suami istri, ini adalah ilmu. Coba indah tidak di dalam Islam. Sehingga kalau kita berpikir ketika melakukan berhubungan dengan istri kita, bayangkan ketika melakukan berhubungan, hati kita yang sedang begitu senangnya, mungkin saja kebanyakan orang itu lupa kepada Allah. Tetapi orang yang berilmu dan orang yang faham bahwa ini adalah ibadah, ketika melakukan berhubungan pun hatinya tetap selalu ingat kepada Allah. Begitu kan? Barusan yang saya sampaikan, mulai dari mencium bibirnya sampai ke melakukan jima pun, terus sang suaminya melakukan doa karena hatinya begitu ingat kepada Allah. Makanya bagi bujangan di luar sana ini harusnya dihafal nih dari sekarang agar nanti ketika nikah itu udah paham, udah biasa diucapkan. Tapi deh kalau gimana kalau misalkan ngedadak lupa, kalau ngedadak lupa bisa digantikan aja dengan membaca sholawat. Ya dalam hati saja, tak perlu diucap oleh mulut. Cukup di dalam hati saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini begitu bermanfaat sekali, wabil khusus bagi pasangan yang sudah menikah. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.